Nah, jadi kenalin lagi sama aku Fat. Jadi di sini kita bakal masuk ke pertemuan ekonomi yang kedua, yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi perusahaan dagang. Bagian yang pertama itu ada syarat-syarat pembayaran. Nah, jadi apa aja syarat-syarat pembayaran yang dilakukan secara kredit? Ini cuma secara kredit doang ya syarat-syaratnya. Yang pertama ada IOM atau end of month, di mana kalau misalnya ada syarat ini, pembayaran itu harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan, semenjak transaksi tersebut terjadi. Misalnya kita membeli barang tanggal 15 Januari. Nah, eee, paling lambat, barang tersebut harus dilunasi pada tanggal 31 Januari 2021. Pun kalau misalnya pada 15 Februari 2021 kan Februari cuma sampai 28. Nah, pada tanggal 28 tersebut harus dilunasi, gitu ya. Kemudian ada garing 30, yaitu kalau misalnya ada syarat ini, pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah pembelian. 30 hari setelah pembelian. Misalnya, membeli tanggal 5 April 2018, maka paling lambat harus dilunasi tanggal 5 Mei 2018. Sampai sini jelas ya. Kemudian yang ketiga itu ada 10, garing 5, N garing 30. N garing 30 di belakang ini sama aja kayak yang di atas ini. Cuman ada tanda, 10 garing 5 ini maksudnya adalah apabila kalau misalnya dia mampu melunasi dalam waktu 5 hari setelah melakukan transaksi, dia bisa mendapat 10% diskon gitu. Meskipun sebenarnya, lewat dari 5 hari tersebut sebenarnya nggak apa-apa. Cuman, kalau misalnya lewat dari 5 hari tersebut dia nggak dapet diskon gitu loh. Misalnya kayak membeli barang tanggal 7, Desember, beli barang tanggal 7 Desember 2020, paling lambat tanggal 6 Januari 2021 karena kan N garing 30 kan. Tapi kalau misalnya dia dapat melunasi barang tersebut tanggal 8 sampai 12 Oktober itu kan 5 hari semenjak tanggal 7 Desember ini, kan 5 hari. Nah, dia bisa mendapat diskon 10% gitu. Kemudian ada syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang yang pertama itu ada free on board atau FOB, shipping point. Nah, yang kedua ada free on board atau FOB, destination point. Bedanya apa? Kalau FOB shipping point itu ongkos kirim lah istilahnya ditanggung oleh pembeli, ditanggung oleh si pembeli tersebut sehingga nantinya menimbulkan beban angkut pembelian yang lahir dari, FOB shipping point tersebut. Sedangkan kalau misalnya FOB destination point, ongkirnya akan ditanggung oleh penjual, sehingga menimbulkan beban angkut, penjualan, di mana akun beban angkut penjualan ini terjadi karena, FOB destination point tersebut, gitu ya. Sampai sini paham ya bedanya? Kemudian yang ketiga itu ada syarat pengembalian barang. Syarat pengembalian barang itu yang pertama ada retur pembelian sama, retur penjualan. Di mana retur pembelian tersebut dicatat di nota debit, sedangkan kalau misalnya retur penjualan tersebut dicatat di nota kredit. Nah, pada retur pembelian, pembeli mendebit atau mengurangi utangnya karena barang yang dibeli dikembalikan. Kata kuncinya dia mendebit atau mengurangi utangnya, karena barangnya dikembalikan. Nah, yang kedua itu nota kredit atau retur penjualan, di mana nota kredit ini lahir sebagai balasan dari nota debit, sehingga penjual akan mengkredit. Jadi yang mengkredit itu penjual atau mengurangi piutangnya, karena barang yang dikembalikan pembeli sudah diterima. Sampai sini jelas ya bedanya? Ini mendebit atau mengurangi utangnya, ini mengkredit atau mengurangi piutangnya gitu. Sampai sini beda, tahu ya bedanya? Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang akun-akun yang ada dalam perusahaan dagang. Sebenarnya di perusahaan dagang tersebut nggak jauh beda. Ada akun harta, ada akun utang, sama akun, modal, terus juga ada akun beban. Bedanya di sini ada akun yang nomor 4 sama 5 yaitu penjualan sama pembelian. Di mana, yang akun harta, utang, sama modal, sama beban ini sama kayak yang perusahaan jasa kemarin. Di mana kalau misalnya harta bertambah ditaruh di debit, kalau harta berkurang ditaruh di kredit, utang bertambah ditaruh di kredit, utang berkurang ditaruh di debit, modal bertambah ditaruh di kredit, modal berkurang di debit, kemudian beban bertambah di debit dan, beban berkurang di kredit. Ini sama aja kayak perusahaan jasa yang kemarin. Cuman kalau yang 4 sama 5 ini tentang akun penjualan sama pembelian, bedanya itu akun penjualan kalau bertambah dia ditaruhnya di kredit. Sedangkan kalau dia berkurang dia ditaruhnya di debit. Kebalikannya, akun pembelian itu kalau bertambah dia di debit dan kalau dia berkurang ditaruhnya di kredit. Sampai sini paham ya bedanya?
Ada akun penjualan sama akun pembelian yang nggak ada di perusahaan jasa kemarin. Selanjutnya itu kita masuk ke topik bahasan tentang jurnal khusus. Nah, jurnal khusus yang pertama itu ada jurnal pembelian, di mana lajur-lajur jurnal pembelian itu ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada kolom debit, sama ada kolom kredit. Di mana kolom debit ini terbagi jadi 2 bagian, yaitu ada pembelian sama serba-serbi. Bedanya apa nanti dijelasin, sama kolom kredit ini isinya utang dagang. Nah, jurnal pembelian ini fungsinya buat apa? Jadi jurnal pembelian ini fungsinya adalah untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Taunya kredit dari mana? Biasanya mengeluarkan bukti faktur. Di sini ada referensi buat nulis referensi dari faktur tersebut, gitu ya. Contohnya kayak gimana? Ini ada contohnya itu, misalnya tanggal 5 Juli faktur nomor, M01 dibeli barang dagang dari UD Melati seharga Rp1.200.000 dengan syarat N-30. Nah, ya udah kita masukin ke bagian tanggal 5 Juli, terus nomor fakturnya, ini kan nomor fakturnya M01, ya udah di sini tinggal kita pindahin aja M01 juga, akun yang dikredit dari usaha dagang mana, maksudnya usaha dagang Melati kan. Terus, pembelian tersebut nominalnya berapa? Nah, Rp1.200.000 kita masukin ke sini, terus serba-serbinya kita kosongin. Kenapa? Karena serba-serbi ini dilakukan untuk menulis akun-akun yang, melibatkan peralatan sama, perlengkapan. Terus utang dagangnya sama kayak pembelian, kenapa? Karena ini kan, dia membeli barang secara kredit, kalau secara kredit berarti dia ngutang, jatuhnya kayak gitu. Jadi, apa yang ditulis di pembelian juga ditulis di utang dagang dengan nominal yang sama, gitu ya. Kemudian kayak contoh lainnya tuh misalnya tanggal 8 kan dia beli perlengkapan nih, perlengkapan senilai 600.000. Ya udah ditulis deh, fakturnya itu nomor, L0115 dari, UD Laksana, kemudian dia beli peralatan. Kalau misalnya dia beli peralatan, dia nggak ditaruh di pembelian, tapi dia ditaruhnya di bagian jumlah sebesar 600, terus di kredit juga ditaruh utang dagang sebesar 600. Selanjutnya itu ada jurnal penjualan. Jadi jurnal penjualan tuh ada 6 lajur. Jadi jurnal penjualan ini ada 6 lajur. Di mana lajur pertama itu ada tanggal, ada nomor faktur, ada keterangan, ada referensi, ada syarat pembayaran, sama ada piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Nah, kenapa? Jadi jurnal penjualan ini sebenarnya digunakan untuk mencatat penjualan yang dilakukan secara kredit. Di mana penjualan yang dilakukan secara kredit ini mengakibatkan piutang dagang bertambah dan penjualan bertambah juga. Di mana piutang dagang bertambah ini ditaruh di debit dan penjualan bertambah ini ditaruh di kredit. Contohnya itu, yang pertama itu misalnya tanggal 6 Juli. Nah, tanggal 6 Juli itu fakturnya nomor 011, jadi tinggal kita pindahin aja nomor 011, dari mana, ternyata dari toko bersama. Ya udah ditulis aja debiturnya toko bersama, syarat pembayarannya juga ditulis, ini kan syaratnya N30 nih, kita pindahin ke sini N30, kemudian, nominalnya berapa? Nominalnya ternyata 3.200.000, ya udah dipindahin aja deh 3.200.000. Nah, pun begitu juga dengan sisanya. Sampai sini jelas ya? Selanjutnya itu ada jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas itu apa? Jadi jurnal pengeluaran kas itu bisa untuk mencatat transaksi-transaksi seperti yang ada di slide ini. Yang pertama itu dia mencatat pembelian barang dagang secara tunai. Di mana kalau misalnya pembelian dagang secara tunai, debitnya itu adalah pembelian, kreditnya itu adalah kas. Nih, debitnya itu adalah pembelian, kreditnya itu adalah kas. Kayak tanggal 7. Debitnya itu pembelian, kreditnya itu adalah kas. Kemudian pembayaran utang dagang, di mana pembayaran utang dagang ini dapat dilakukan dengan dua cara, di mana kalau misalnya yang pertama nggak ada potongan, tidak melibatkan potongan, itu debitnya itu di utang usaha dan kreditnya itu di kas. Contohnya di tanggal 16 ini debitnya itu di utang dan kreditnya itu di kas. Nih, kreditnya itu di kas. Terus, yang B ini ada jika, membayar utang dagang, tetapi ada potongan pembelian. Di mana kalau ada potongan pembelian, debitnya itu di utang usaha, kreditnya itu di kas, dan kreditnya juga di potongan pembelian. Jadi kreditnya ada 2, tapi di contoh ini nggak ada. Cuman kalau misalnya ada, nanti di potongan pembeliannya itu bakal ditaruh, nominal yang tertera sesuai potongan yang diberikan. Kemudian, kalau misalnya transaksi tidak sering, jadi kalau misalnya suatu perusahaan melakukan transaksi, tapi transaksi tersebut tidak rutin, nah ditaruhnya itu di kolom serba-serbi. Biasanya kolom serba-serbi itu bisa perlengkapan atau bisa juga beban gaji, di mana nanti kreditnya baik beban gaji atau perlengkapan tersebut, dia, di kreditnya itu adalah kas. Contohnya itu adalah ini nih. Bisa dilihat di tanggal 30 itu, di akun serba-serbi
Debitnya itu ada beban gaji, kreditnya itu ada kas, dan juga di tanggal 14 itu ada retur penjualan di debit, di bagian serba-serbi, terus kreditnya juga kas, sama di tanggal 20 dia pelengkapan di serba-serbi debit, dan kreditnya itu ada 250.000 di kas. Nah, ini ada jurnal penerimaan kas. Jadi apa aja yang dicatat di jurnal penerimaan kas itu ada penjualan tunai, ada pelunasan piutang, ada pendapatan lain yang masuk dalam kolom serba-serbi, dan retur pembelian. Gimana cara buatnya? Yang pertama itu adalah transaksi penjualan barang dagang secara tunai. Dimana kalau misalnya penjualan barang dagang secara tunai ini, di debitnya ditaruh kas, dan di kreditnya itu ditaruh penjualan. Contohnya itu adalah yang di debitnya itu ditaruh kas, dan di kreditnya itu di penjualan, yaitu tanggal 10 April, di mana toko Dwi. Kemudian, eh, transaksi kedua itu misalnya ada pelunasan piutang. Jadi pelunasan piutang ini dilakukan dengan cara mendebit, kas ditaruh di debit, dan piutang dagang di kredit. Nah, apabila ada potongan penjualannya, maka potongan penjualan tersebut dicatat juga di debit. Contohnya itu tanggal 5. Nah, tanggal 5 ini si toko Ayu ini dia melakukan, pelunasan piutang, di mana pelunasan piutang ini tidak melibatkan potongan penjualan. Tapi kalau misalnya ada potongan penjualannya ditaruh di debit. Kemudian yang terakhir itu adalah retur, di mana kalau retur ini, di debitnya itu adalah kas di debit, dan di kreditnya itu adalah akun retur pembelian yang ditaruh di kolom serba-serbi. Contohnya itu adalah di tanggal 20 April. Tanggal 20 April itu dia 2.400.000 di kas di bagian debit, dan returnya itu di kredit di bagian kolom serba-serbi sebesar 2.400.000 juga. Sampai sini jelas ya? Kemudian yang terakhir ada jurnal memorial atau jurnal umum, di mana jurnal umum ini sama kayak jurnal yang ada di perusahaan jasa, yaitu lajur-lajurnya ada tanggal, ada nama akun dan keterangan, ada referensi, debit, dan kredit. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik keempat, yaitu tentang harga pokok penjualan atau yang biasa kita sebut dengan HPP. Jadi apa itu HPP? HPP itu adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya tenaga kerja, biaya bahan dan overhead dalam proses pembuatan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan sepanjang suatu periode. Nah, gimana cara ngitung HPP? Kita bisa lihat di sini aja ya, ini cara menghitung HPP. Nah, cara menghitung HPP itu adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir, di mana pembelian bersih ini punya komponennya sendiri, yaitu pembelian bersih adalah pembelian ditambah biaya angkut dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian. Kak, ini banyak banget, gimana cara hafalinnya supaya gampang? Nah, supaya gampang kalian bisa pakai ingat aja kayak gini nih. Nah, jadi di sini, udah ditulisin, cara gampangnya yaitu abang repot ah. Jadi supaya kita gampang mengingat, kita bisa aja ngomong abang repot ah, di mana A-nya itu bersinonim dengan awal awal, terus, B-nya itu pembelian atau beli, B-nya beli, terus bank. Bank itu adalah biaya angkut, ya kan? Bank, biaya angkut. Re-nya itu adalah retur pembelian, pot pot itu potongan pembelian, dan di sini adalah persediaan akhir. Sampai sini jelas ya gimana cara ngafalin yang gampang supaya nggak lupa. Nah, selanjutnya, sekarang kita masuk ke subbab terakhir, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Di mana siklus akuntansi perusahaan dagang dimulai dengan mencatat bukti transaksi yang dilakukan di jurnal-jurnal khusus yang tadi kita udah bahas. Kemudian dilanjutkan dengan posting buku besar umum. Kemudian dilanjutkan dengan neraca saldo. Habis neraca saldo, kita bikin neraca lajurnya. Kemudian kita bikin laporan keuangannya. Setelah itu kita tutup. Nah, tapi dari buku besar umum ini kita juga bisa bikin jurnal penyesuaian yang dapat digunakan untuk membantu kita dalam mencatat di bagian kertas kerja nantinya. Yang pertama itu ada buku besar. Nah, buku besar itu apa? Sebenarnya buku besar ini sama kayak buku besar di perusahaan jasa. Cuman bedanya kalau perusahaan jasa itu kan dia cuma satu sumber, yaitu jurnal umum. Sedangkan kalau buku besar dari perusahaan dagang ini dia bisa sumbernya dari jurnal-jurnal khusus juga. Kayak misalnya kas ini
Lihat tanggal 31 sama tanggal 31 ini, dia tuh melibatkan jurnal penerimaan kas sama jurnal pengeluaran kas. Jadi, di buku besar perusahaan dagang ini, kita juga membutuhkan data-data transaksi dari jurnal-jurnal khusus. Kayak misalnya piutang nih. Piutang kita lihat nih, transaksi dari jurnal mana aja sih yang melibatkan akun piutang. Ternyata dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal memorial, dan sebagainya. Sedangkan persediaan barang dagang juga. Dari mana aja sih kita bisa melihat transaksi yang melibatkan akun persediaan barang dagang. Ternyata dari jurnal ini, dan seterusnya. Perlengkapan juga kayak gitu, ternyata dia melibatkan, jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya ini ada neraca saldo, di mana kita bikin neraca saldo dari cara memindahkan semua akun yang ada di buku besar tadi, terus kita pindahin ke neraca saldo. Akun-akun kayak kas, kayak piutang, kayak persediaan barang dagang, kayak perlengkapan, semuanya kita pindahin ke neraca saldo beserta saldo-saldo yang ada. Penempatan debit dan kredit ini kita ngelihat dari buku besar tadi. Pokoknya acuan membuat neraca saldo itu adalah buku besar. Jadi selanjutnya itu ada AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, di mana AJP ini sebenarnya sama aja dari ayat 1 sampai ayat 7-nya itu, sama aja kayak di perusahaan jasa. Cuman bedanya itu di ayat ke-8. Di mana di ayat ke-8 ini adalah tentang persediaan barang dagang. Di mana ayat persediaan barang dagang ini dapat dicatat dengan dua pendekatan, yaitu ikhtisar laba rugi dan pendekatan harga pokok penjualan. Batasnya itu ini ya, ini batasnya. Gimana cara bikin AJP tentang persediaan barang dagang ini? Yang pertama, kalau misalnya kita pakai pendekatan ikhtisar laba rugi, yaitu di debitnya pertama kita taruh ikhtisar laba rugi, di kreditnya kita lawan dengan persediaan barang dagang, lalu di debitnya kita tambahin lagi persediaan barang dagang akhir, dan di kreditnya kita lawan lagi dengan ikhtisar laba rugi. Kemudian, kalau misalnya persediaan barang dagang ini kita catat dengan metode HPP, nah, metode HPP ini gimana caranya? Pertama itu kita tulis HPP-nya berapa di debit, kemudian kita lawan dengan akun persediaan barang dagang awal, pembelian, dan beban akun pembelian yang ditaruh semuanya di kredit. Kemudian di debitnya kita tambahin lagi, yaitu ada persediaan barang dagang akhir, ada beban pembelian, dan potongan pembelian. Kemudian di kreditnya kita timpa lagi dengan harga pokok penjualan. Sampai sini jelas ya? Nah, kemudian neraca lajur. Kita bikin neraca lajur ini sama aja kayak bikin kertas kerja di perusahaan jasa. Cuman bedanya itu di bagian ini, mungkin HPP-nya. HPP yang kita dapat dari AJP. Cuman selebihnya itu sama aja kayak di perusahaan jasa kemarin yang udah kita kerjain bareng-bareng. Nah, selanjutnya itu ada laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi ini juga sama kayak perusahaan jasa yang mengurangi, kalau di perusahaan jasa itu kan mengurangi pendapatan dengan beban. Sedangkan kalau misalnya di perusahaan dagang ini kita tuh mengurangi penjualan bersih, sama juga dengan beban, tapi kita juga mengurangi dengan komponen HPP atau harga pokok penjualan tadi. Nah, untuk mendapatkan laba bersih gimana? Seperti tadi yang udah diomongin, kita ngurangin penjualan bersih dengan HPP, dengan biaya-biaya operasional atau beban yang dilakukan oleh perusahaan dagang tersebut. Berikutnya itu adalah laporan perubahan ekuitas. Sama kayak perusahaan jasa, komponen juga sama aja. Jadi kalau laporan perubahan ekuitas itu kita naruh modal awal, terus kita naruh laba bersih yang kita dapetin dari laporan laba rugi tadi, lalu kita taruh price di mana nanti price sama laba bersihnya saling mengurangi. Jadi kita akan mengurangkan laba bersih dengan price, kemudian kita taruh penambahan modal. Penambahan modalnya itu dapat dari mana? Dari pengurangan hasil laba bersih sama price ini. Baru kita dapat modal akhir. Berikutnya kita masuk ke neraca. Sama seperti perusahaan jasa juga, di neraca ini kita komponennya itu cuma harta, utang sama modal, karena yang penjualan sama beban-beban tadi udah masuk ke laporan laba rugi. Nah, bisa kita lihat ini bentuknya lajur T ya. T, di mana bagian sini tuh ada debit, yang di kolom kiri, di kolom kanannya ini adalah kredit. Nah, kolom debit ini isinya tuh harta doang. Kayak aktiva tetap sama aktiva lancar. Nanti keduanya dijumlahin. Nah, kalau kreditnya itu isinya utang sama modal, dan nanti utang sama modalnya dijumlahin. Kalau benar, nanti keduanya itu balance deh. Sampai sini jelas ya?